Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Kak Tami. Saat ini kakak akan membahas soal masih seputar tentang sifat koligatif larutan. Tapi soal ini soal nomor 3 ya. Oke, di soal nomor 3 ini diketahui ada titik beku larutan yang terbuat dari 2,34 gram NaCl, natrium klorida, dengan Mr sebesar 58,5 dalam 100 gram benzena adalah yang diketahui ada titik beku benzena sebesar 5,53 derajat Celcius dan ada Kf benzena sebesar 5,12 derajat Celcius per molar. Oke, yang pertama kita lakukan seperti biasa, dituliskan terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Ya, pertama ada 2,34 gram NaCl. Berarti NaCl itu merupakan zat terlarut, maka di sini adalah massa terlarut yang diketahui sebesar 2,34 gram. Kemudian ada Mr dari NaCl ya, itu sebesar 58,5. Lalu ada juga 100 gram benzena, berarti di sana adalah massa dari pelarutnya sebesar 100 gram. Kemudian ada titik beku benzena. Benzena ini sebagai pelarut, berarti ini titik beku dari pelarut murni itu sebesar, titik beku berarti TF ya adik-adik, kalau titik didih baru TB. Berarti TF0-nya itu sebesar 5,53 derajat Celcius. Lalu ada KF. KF dari pelarutnya itu sebesar 5,12 derajat Celcius per molar. Kemudian ada lagi nggak yang diketahui? Kalau sudah tidak ada, berarti tinggal kita tentukan apa yang ditanya di dalam soal. Ya, yang ditanya di dalam soal kimia itu suka begini. Jadi pertanyaan itu terkadang dibuat di awal. Ya, halnya seperti nomor 3 ini. Titik beku larutan yang terbuat dari NaCl dalam benzena adalah, berarti yang ditanyakan itu adalah titik beku larutan. Maka di sini yang ditanyakan yaitu TF. Oke adik-adik? Jadi kalian jangan sampai terkecoh dengan soal-soal di kimia. Terkadang memang suka seperti itu. Ya. Nah, yang kita cari karena TF, maka hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus mencari terlebih dahulu yang disebut dengan delta TF, penurunan titik bekunya. Karena TF bisa kalian cari dari delta TF-nya. Oke? Maka untuk mencari delta TF, rumusnya adalah molalitas dikalikan dengan KF. Larutan ini adalah larutan NaCl, berarti bersifat elektrolit. Maka perlu kalian kalikan dengan harga I atau merupakan faktor Van Hoff-nya. Ya, berarti di sini untuk mencari delta TF sama dengan molalitas kali KF dikalikan I. Molalitasnya sudah ada belum? Kalau belum ada, kalian cari juga molalitasnya. Ya, berarti delta TF sama dengan molalitas itu rumusnya massa terlarut dibagi dengan Mr dari zat terlarut, kemudian kalian kalikan dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya, ya. Lalu kita kalikan KF, kemudian dikalikan dengan I. Selanjutnya, ya, delta TF-nya yang ingin kita ketahui itu sama dengan massa terlarutnya sudah ada sebesar 2,34. Kemudian Mr zat terlarutnya sebesar 58,5. Lalu ada massa pelarutnya itu sebesar 100 gram. Ya. Kemudian ada KF-nya yaitu sebesar 5,12. Dan harga I-nya. Untuk mencari harga I, rumus I itu adalah N-1 dikali alfa ditambah 1. Ini untuk mencari nilai I. Oke, sekarang kita lanjutkan. I di sini ada N. Kalian sudah tahu N-nya berapa untuk senyawa NaCl? NaCl ini kalau kalian ionisasi jadinya Na plus ditambah Cl min. Berarti jumlah ionnya ada, ion positifnya ada 1, ion negatifnya ada 1. Maka nilai N-nya sebesar 2. Ya. Lalu kalau di soal tidak ada alfa, maka alfanya sama dengan 1. Jika alfa sama dengan 1, ya, maka nanti harga I-nya juga akan sama dengan nilai N-nya. Kalau tidak percaya, kita masukkan tidak apa-apa. Ya.
Ini kita selesaikan dulu, 2,34 dibagi 58,5 bisa kita sederhanakan. Ini menjadi 2/50 ya. Oke. Kemudian dikali 1000 bagi 10, 100 itu adalah 10. Dikali 5,12 dikali dengan N-nya tadi kita masukkan sebesar 2 dikurang 1 dikali 1 ditambah 1. Oke. Berarti di sini hasilnya adalah 2 bagi 50 dikali 10, berarti coret saja 10 dengan 50 ya, 2/5. 2/5 kita kalikan 5,12 dikalikan dengan 2 kurang 1 adalah 1, dikali 1 ditambah 1 adalah 2. Ya. Jadi nanti diperoleh harga delta TF-nya itu sebesar 4,096. Ya, ini harga dari delta TF-nya. Karena yang ditanya adalah titik bekunya, berarti untuk mencari titik beku, ya adik-adik, itu adalah rumusnya adalah TF0 dikurangi dengan delta TF. Oke, berarti di sini TF0-nya itu sebesar 5,53 derajat Celcius dikurangi dengan 4,096 derajat Celcius. Maka nanti akan diperoleh hasil sebesar 1,43 ya, derajat Celcius. Oke, sekian untuk soal nomor 3. Nanti akan ada soal-soal berikutnya, bisa kalian lihat di video-video selanjutnya. Terima kasih.